Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat dan salam sejahtera untuk Bapak dan Ibu semua para pensiunan ASN yang kami hormati dimanapun berada. Bayangkan sejenak Bapak Ibu, suasana pagi yang tenang di rumah, tidak ada lagi apel pagi, tidak ada lagi seragam dinas yang harus dikenakan, tidak ada lagi rapat atau tugas kantor yang menunggu. Yang terdengar hanya suara jam dinding yang berdetak perlahan ditemani secangkir teh atau kopi di tangan. Di tengah ketenangan itu, tiba-tiba ponsel berbunyi. Sebuah pesan masuk. Isinya singkat, tapi cukup membuat jantung berdegup lebih kencang. Rapel gaji pensiunan 2026 dikabarkan sudah cair. Sekilas terdengar seperti kabar yang menggembirakan. Harapan pun muncul, apalagi bagi bapak dan ibu yang selama ini setia menanti kepastian. Namun di saat yang sama muncul juga pertanyaan yang tidak kalah besar. Benarkah informasi itu? Ataukah hanya kabar yang kembali berulang seperti tahun-tahun sebelumnya? Bapak dan Ibu yang kami hormati, berjumpa kembali bersama kami di Info Pensiunan ASN Channel, sebuah kanal yang berkomitmen untuk menyampaikan informasi seputar pensiunan secara tenang, jernih, dan berlandaskan sumber resmi. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas sebuah isu yang sedang ramai diperbincangkan dan cukup menyita perhatian para pensiunan, khususnya terkait dengan isu rapel gaji pensiunan tahun 2026. Isu ini bukan hanya ramai, tetapi juga menimbulkan berbagai reaksi. Ada yang merasa sangat berharap, ada yang mulai menghitung-hitung kemungkinan nominal yang akan diterima. Namun, tidak sedikit pula yang justru merasa bingung dan cemas karena informasi yang beredar tidak kunjung jelas ujungnya. Setiap hari muncul video baru di media sosial. Judulnya beragam, namun intinya sama. Rapel gaji pensiunan disebut-sebut akan segera cair. Bahkan ada yang menyebutkan tanggal, bulan, hingga nominal tertentu seolah-olah semua sudah dipastikan. Situasi inilah yang membuat kami merasa perlu untuk menghadirkan pembahasan yang lebih jernih, lebih tenang, dan tentu saja berbasis fakta. Karena dalam kondisi seperti ini, informasi yang tidak utuh dan tidak diverifikasi justru bisa menimbulkan harapan yang berlebihan dan pada akhirnya berujung pada kekecewaan. Bapak dan Ibu, sebelum kita melangkah lebih jauh, mari kita sepakati satu hal penting. Video ini tidak dibuat untuk mematikan harapan, tetapi justru untuk meluruskan pemahaman. Harapan tetap boleh ada, namun harus diletakkan pada pijakan yang benar. Karena bagi para pensiunan, ketenangan batin dan kepastian informasi jauh lebih penting daripada kabar sensasional yang belum tentu benar. Belakangan ini, isu rapel gaji pensiunan 2026 memang mendadak viral tidak hanya di satu platform, tetapi hampir di semua media sosial, mulai dari YouTube, TikTok, Facebook, hingga pesan berantai di WhatsApp. Narasi yang dibangun pun hampir seragam. Rapel gaji pensiunan disebut sudah disiapkan. Proses tinggal menunggu pencairan. Bahkan ada yang menyatakan dana sudah masuk ke rekening tertentu. Bapak dan Ibu yang kami hormati, jika kita cermati lebih dalam, pola penyebaran informasi ini sebenarnya tidak jauh berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Judul video dibuat sangat meyakinkan. Thumbnail disusun sedemikian rupa agar terlihat resmi. Ada logo instansi, ada cuplikan dokumen, ada narasi yang seolah-olah berasal dari sumber dalam. Semua ini dirancang untuk membangun keyakinan bahwa kebijakan tersebut sudah diputuskan. Namun disinilah letak persoalannya. Tidak semua informasi yang terlihat meyakinkan itu benar-benar memiliki dasar hukum. Tidak semua yang viral itu valid, dan tidak semua yang ramai dibicarakan itu sudah resmi diputuskan oleh pemerintah. Bapak dan Ibu, banyak dari kita mungkin masih ingat pengalaman di masa lalu. Pada tahun-tahun tertentu memang pernah terjadi kenaikan gaji pensiunan yang diberlakukan surut. Akibatnya muncul pembayaran rapel. Pengalaman inilah yang kemudian melekat kuat di ingatan para pensiunan. Setiap kali memasuki awal tahun anggaran, setiap kali terjadi pergantian pemerintahan, isu rapel pun kembali muncul. Harapan itu wajar, sangat manusiawi. Karena setiap pensiunan tentu berharap ada perbaikan kesejahteraan. Namun penting untuk kita pahami bersama bahwa tidak semua tahun memiliki kebijakan yang sama. Tidak semua janji politik langsung berujung pada regulasi dan tidak semua wacana berakhir pada pencairan dana. Di tengah derasnya arus informasi tersebut muncul satu hal yang sangat penting untuk kita perhatikan bersama, yaitu klarifikasi resmi.
Klarifikasi ini datang dari sumber yang berwenang dan memiliki otoritas dalam pengelolaan dana pensiun, yakni PT Taspen. Bapak dan Ibu yang kami hormati, berdasarkan konfirmasi dari sumber-sumber resmi baik dari PT Taspen Pusat maupun kantor cabang, hingga saat ini belum terdapat keputusan pemerintah yang menetapkan adanya kenaikan gaji pensiunan sekaligus pembayaran rapel gaji pensiunan tahun 2026. Perlu kita garis bawahi bersama. Belum terdapat keputusan, artinya belum ada regulasi yang menjadi dasar hukum. Baik itu dalam bentuk peraturan pemerintah, keputusan presiden, maupun ketentuan resmi dari Kementerian Keuangan. Semua itu belum ada hingga saat ini. Dengan kata lain, informasi yang menyebutkan bahwa rapel gaji pensiunan 2026 sudah cair atau segera cair, belum memiliki dasar yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Bapak dan Ibu, PT Taspen juga menegaskan satu hal penting yang seringkali disalahpahami oleh masyarakat. Taspen bukanlah lembaga yang menetapkan kebijakan. Taspen tidak memiliki kewenangan untuk memutuskan kenaikan gaji pensiunan atau pembayaran rapel. Tugas Taspen adalah melaksanakan kebijakan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah melalui regulasi resmi. Ini berarti selama pemerintah belum menerbitkan aturan yang jelas, Taspen tidak dapat melakukan pencairan apapun, termasuk rapel gaji pensiunan. Bukan karena Taspen tidak mau, tetapi karena secara hukum memang belum ada dasar untuk melaksanakannya. Bapak dan Ibu yang kami hormati, dalam konteks keuangan negara, setiap kebijakan harus melalui proses yang panjang dan terstruktur, tidak bisa diputuskan secara mendadak, tidak bisa hanya berdasarkan wacana atau tekanan opini publik. Semua harus melalui perhitungan yang matang, kesiapan anggaran, dan persetujuan lintas lembaga. Proses tersebut dimulai dari pembahasan di tingkat pemerintah pusat, kemudian dilanjutkan dengan perhitungan fiskal oleh Kementerian Keuangan. Setelah itu barulah dituangkan dalam bentuk regulasi resmi yang memiliki kekuatan hukum. Tanpa tahapan ini, sebuah kebijakan tidak dapat dijalankan. Hingga saat ini seluruh tahapan tersebut belum rampung. Dan selama itu pula, pencairan rapel gaji pensiunan 2026 belum dapat dilakukan. Bapak dan Ibu, pada titik ini mungkin muncul pertanyaan dalam benak kita semua. Jika memang belum ada keputusan, lalu mengapa isu ini bisa begitu viral? Mengapa informasi yang belum resmi bisa menyebar begitu luas dan dipercaya oleh banyak orang? Jawabannya sederhana, namun penting untuk kita pahami bersama. Di era digital saat ini, informasi menyebar jauh lebih cepat daripada klarifikasi. Sebuah video dengan judul sensasional bisa ditonton ribuan orang dalam hitungan jam, sementara klarifikasi resmi seringki datang belakangan dan tidak selalu mendapat perhatian yang sama. Selain itu, kondisi psikologis para pensiunan juga menjadi faktor penting. Banyak dari Bapak dan Ibu yang memang sangat berharap adanya perbaikan penghasilan. Di tengah kenaikan harga kebutuhan pokok, kabar tentang rapel gaji tentu terasa seperti angin segar. Akibatnya, informasi tersebut dengan mudah diterima tanpa sempat diverifikasi lebih jauh. Namun, disinilah pentingnya kita bersikap bijak. Tidak semua kabar baik itu benar, dan tidak semua informasi yang kita terima perlu langsung kita percayai. Bapak dan Ibu yang kami hormati, pada bagian selanjutnya nanti kita akan membahas lebih dalam mengenai bagaimana seharusnya sikap pensiunan dalam menyikapi isu-isu seperti ini. Kita juga akan membahas apa saja tanda-tanda informasi yang patut diwaspadai agar Bapak dan Ibu tidak mudah terjebak pada kabar yang menyesatkan. Kita juga akan membahas kemungkinan ke depan apakah rapel gaji pensiunan 2026 masih berpeluang atau tidak, serta faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi kebijakan tersebut. Semua akan kita bahas secara tenang, runtut, dan berbasis fakta. Oleh karena itu, pastikan Bapak dan Ibu tetap menyimak hingga akhir pembahasan agar mendapatkan gambaran yang utuh dan tidak sepotong-sepotong. Untuk sementara sampai di sini dulu pembahasan kita pada bagian pertama. Pada bagian berikutnya, kita akan masuk ke pembahasan yang lebih mendalam dan lebih spesifik. Bapak dan Ibu yang kami hormati,
Pada bagian sebelumnya, kita telah membahas bagaimana isu rapel gaji pensiunan tahun 2026 beredar luas di media sosial. Bagaimana narasi sensasional dibangun, serta bagaimana klarifikasi resmi dari PT Taspen menyatakan bahwa hingga saat ini belum ada regulasi yang mengatur pencairan rapel tersebut. Pada bagian ini, kita akan melangkah lebih dalam. Kita akan mengupas mengapa informasi seperti ini terus berulang, bagaimana pola yang sebenarnya terjadi setiap tahun, serta apa yang perlu benar-benar Bapak dan Ibu pahami agar tidak kembali terjebak pada siklus harapan yang tidak pasti. Bapak dan Ibu, mari kita jujur pada diri kita sendiri, isu rapel gaji pensiunan bukanlah isu baru. Bahkan bisa dikatakan isu ini selalu muncul hampir setiap awal tahun anggaran. Polanya nyaris sama. Diawali dengan kabar samar, kemudian muncul video dengan judul meyakinkan. Lalu disusul pesan berantai di grup WhatsApp yang menyebutkan, "Sudah fix, tinggal tunggu waktu atau sumber orang dalam." Setelah itu, harapan membesar. Banyak yang mulai menunggu dengan cemas, membuka rekening berkali-kali, bahkan sudah merencanakan penggunaan dana yang sebenarnya belum tentu ada. Namun jika kita tarik garis waktu ke belakang dan melihat dengan jernih, tidak semua tahun berakhir dengan pencairan rapel. Bahkan lebih banyak tahun di mana isu rapel hanya berhenti sebagai wacana tanpa realisasi. Ini bukan untuk menyalahkan siapapun, tetapi untuk mengajak Bapak dan Ibu melihat pola ini secara lebih rasional. Salah satu penyebab utama mengapa isu ini terus berulang adalah karena adanya pengalaman masa lalu. Pada beberapa periode tertentu, pemerintah memang pernah menetapkan kenaikan pensiun yang berlaku surut. Ketika kebijakan itu diterbitkan, para pensiunan menerima rapel sebagai selisih dari bulan-bulan sebelumnya. Peristiwa ini kemudian menjadi semacam ingatan kolektif. Setiap kali memasuki tahun baru, memori tersebut kembali muncul dan memicu ekspektasi bahwa hal serupa akan terulang. Masalahnya, kebijakan negara tidak bekerja berdasarkan ingatan atau harapan, tetapi berdasarkan kondisi fiskal, prioritas anggaran, dan keputusan politik yang sangat dinamis. Apa yang terjadi 5 atau 10 tahun lalu tidak otomatis akan terjadi lagi hari ini. Setiap tahun memiliki tantangan dan pertimbangan yang berbeda. Bapak dan Ibu yang kami hormati, ada satu hal penting yang sering luput dari perhatian. Kenaikan gaji atau pensiun bukanlah kebijakan rutin tahunan. Ia bukan agenda wajib yang pasti terjadi setiap tahun. Kenaikan tersebut hanya akan diberlakukan jika pemerintah benar-benar memutuskan demikian dan memiliki ruang fiskal yang memadai. Tanpa keputusan resmi, tidak ada satu lembaga pun yang dapat bertindak. Disinilah sering terjadi kesalahpahaman. Banyak yang mengira bahwa selama APBN tersedia, maka kenaikan pensiun dan rapel bisa langsung diberikan. Padahal anggaran negara bukan hanya soal ketersediaan dana, tetapi juga soal prioritas. Pemerintah harus membagi anggaran untuk banyak kebutuhan, mulai dari pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, subsidi, hingga belanja pegawai aktif. Pensiunan adalah bagian penting dari negara, tetapi bukan satu-satunya komponen yang harus dibiayai. Bapak dan Ibu, kita juga perlu memahami peran masing-masing lembaga agar tidak salah menaruh harapan. Pemerintah pusat dalam hal ini, Presiden bersama kementerian terkait adalah pihak yang menetapkan kebijakan. Kementerian Keuangan berperan menghitung dan menyiapkan anggaran. Sementara PT Taspen hanya bertugas menyalurkan hak pensiun sesuai dengan regulasi yang sudah ditetapkan. Taspen tidak bisa bergerak lebih cepat dari aturan. Taspen juga tidak bisa mendahului keputusan pemerintah. Oleh karena itu, ketika muncul klaim bahwa Taspen akan segera mencairkan rapel, maka klaim tersebut patut dipertanyakan. Karena tanpa aturan, Taspen tidak memiliki dasar hukum untuk melakukan pencairan. Jika hal itu dipaksakan, justru akan melanggar ketentuan yang berlaku. Bapak dan Ibu yang kami hormati, dalam banyak kasus informasi yang viral, seringkali hanya menampilkan potongan-potongan narasi tanpa konteks utuh. Ada yang mengambil pernyataan pejabat, lalu dipotong sedemikian rupa sehingga maknanya berubah. Ada pula yang menggunakan istilah akan dibahas atau sedang dikaji, lalu diartikan seolah-olah sudah pasti dilaksanakan.
padahal dalam bahasa kebijakannya dikaji tidak sama dengan diputuskan. Inilah sebabnya mengapa kami selalu mengingatkan agar Bapak dan Ibu hanya berpegang pada informasi resmi. Informasi resmi biasanya memiliki ciri yang jelas disampaikan melalui kanal pemerintah disertai dasar regulasi dan diumumkan secara serentak. Jika sebuah kebijakan benar-benar ditetapkan, maka informasinya tidak akan hanya muncul di satu dua akun media sosial, pasti akan diumumkan secara luas dan terbuka. Bapak dan Ibu, mungkin ada yang bertanya, apakah berarti rapel gaji pensiunan 2026 pasti tidak akan ada? Jawabannya, hingga saat ini belum ada kepastian. Belum ada berarti bukan tidak mungkin, tetapi juga bukan berarti pasti ada. Disinilah pentingnya kita menjaga ekspektasi agar tetap realistis. Kebijakan negara bisa berubah, tetapi perubahan itu selalu diawali dengan tanda-tanda yang jelas. Biasanya dimulai dari pernyataan resmi pejabat, kemudian dilanjutkan dengan pembahasan di tingkat kementerian, dan akhirnya dituangkan dalam bentuk regulasi. Selama tanda-tanda itu belum muncul, maka kita belum bisa menyimpulkan apapun. Bapak dan Ibu yang kami hormati, dalam situasi seperti ini, sikap terbaik yang bisa kita ambil adalah tetap tenang dan rasional. Jangan mudah terpancing oleh judul-judul yang bombastis. Jangan langsung percaya pada informasi yang tidak menyebutkan sumber resmi. Dan yang paling penting, jangan sampai harapan yang terlalu tinggi justru menjadi beban psikologis bagi diri kita sendiri. Sebagai pensiunan, ketenangan hidup seharusnya menjadi prioritas. Masa pensiun adalah masa untuk menikmati hasil pengabdian, bukan masa untuk terus-menerus diliputi kecemasan akibat informasi yang tidak jelas. Oleh karena itu, memilah informasi adalah bagian dari menjaga kualitas hidup. Bapak dan Ibu, ada satu hal lagi yang perlu kita pahami bersama. Banyak konten di media sosial dibuat bukan untuk memberikan edukasi, tetapi untuk mengejar perhatian. Semakin sensasional judulnya, semakin besar kemungkinan ditonton. Sayangnya, dalam proses itu akurasi seringki dikorbankan. Yang penting ramai, yang penting viral. Namun, sebagai penonton yang cerdas, kita memiliki kendali untuk tidak ikut terbawa arus. Kita bisa memilih untuk menunggu klarifikasi resmi. Kita bisa memilih untuk bersabar, dan kita bisa memilih untuk tidak ikut menyebarkan informasi yang belum tentu benar. Pada bagian berikutnya, nanti kita akan membahas langkah-langkah konkret yang bisa Bapak dan Ibu lakukan agar tidak terpengaruh oleh isu-isu serupa di masa depan. Kita juga akan membahas bagaimana cara mengenali informasi resmi dan bagaimana seharusnya pemerintah biasanya mengumumkan kebijakan penting seperti kenaikan pensiun atau pembayaran rapel. Pembahasan ini penting agar ke depan Bapak dan Ibu tidak lagi merasa bingung setiap kali muncul isu serupa. Dengan pemahaman yang utuh, kita bisa menyikapi setiap kabar dengan lebih tenang dan bijak. Untuk saat ini, kita akhiri dulu pembahasan pada bagian kedua ini. Pastikan Bapak dan Ibu tetap menyimak kelanjutannya, karena pada bagian ketiga, nanti kita akan masuk pada kesimpulan besar dan panduan sikap yang sangat penting bagi para pensiunan. Bapak dan Ibu yang kami hormati, kita kini telah sampai pada bagian akhir dari pembahasan panjang mengenai isu rapel gaji pensiunan tahun 2026. Pada bagian ini kita tidak lagi berbicara tentang kabar yang beredar, bukan pula tentang sensasi atau spekulasi. Kita akan berbicara tentang sikap, tentang pemahaman, dan tentang bagaimana seharusnya Bapak dan Ibu memosisikan diri di tengah derasnya arus informasi yang seringki membingungkan. Karena pada akhirnya yang paling penting bukanlah seberapa cepat sebuah kabar sampai ke telinga kita, tetapi seberapa benar dan seberapa menenangkan kabar tersebut bagi kehidupan kita sebagai pensiunan. Bapak dan Ibu, mari kita tarik napas sejenak dan melihat gambaran besarnya. Negara ini berjalan dengan sistem. Setiap rupiah yang keluar dari kas negara harus memiliki dasar hukum. Setiap kebijakan harus melalui proses, dan setiap hak yang dibayarkan kepada pensiunan harus ditopang oleh regulasi yang sah.
Tidak ada ruang untuk kebijakan dadakan, apalagi hanya berdasarkan tekanan viral atau opini publik di media sosial. Dalam konteks rapel gaji pensiunan 2026, fakta yang harus kita pegang bersama adalah satu. Hingga saat ini belum ada peraturan resmi yang mengatur pencairannya. Ini bukan opini, bukan asumsi, tetapi hasil klarifikasi langsung dari sumber yang berwenang. Dan selama fakta ini belum berubah, maka segala informasi lain di luar itu harus kita tempatkan sebagai kabar yang belum pasti. Bapak dan Ibu yang kami hormati, seringki yang membuat kita lelah bukanlah kondisi ekonomi itu sendiri, melainkan ketidakpastian. Harapan yang muncul lalu runtuh, kabar yang datang lalu menghilang. Janji yang terdengar indah, namun tak kunjung menjadi nyata. Semua itu perlahan menguras energi batin. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk belajar satu hal penting di masa pensiun ini, yaitu berdamai dengan ketidakpastian sambil tetap berpijak pada kenyataan. Harapan boleh ada, tetapi jangan sampai menguasai pikiran. Informasi boleh didengar, tetapi harus disaring dengan akal sehat. Bapak dan Ibu, pemerintah jika benar-benar menetapkan kebijakan kenaikan pensiun atau pembayaran rapel, tidak akan melakukannya secara diam-diam. Tidak mungkin hanya diumumkan melalui satu video atau satu pesan berantai, pasti akan diumumkan secara resmi, serentak, dan terbuka. Akan ada regulasi tertulis, akan ada penjelasan yang jelas, dan yang terpenting, tidak akan ada perbedaan informasi antara satu pensiunan dengan pensiunan lainnya. Itulah ciri utama kebijakan resmi, jelas, seragam, dan bisa diverifikasi. Sebaliknya, informasi yang beredar saat ini justru menunjukkan ciri sebaliknya. Berbeda-beda, tidak konsisten, penuh klaim tanpa dasar, dan seringkali berubah-ubah. Hari ini disebut sudah cair, besok disebut masih menunggu. Hari ini disebut bulan ini, besok bergeser ke bulan berikutnya. Pola seperti ini seharusnya sudah cukup menjadi alarm bagi kita semua. Bapak dan Ibu yang kami hormati, sebagai pensiunan kita telah melewati puluhan tahun pengabdian. Kita sudah terbiasa dengan aturan, dengan prosedur, dengan tata kelola negara. Maka sangat disayangkan jika di masa pensiun justru kita terjebak pada informasi yang tidak jelas sumbernya. Justru di masa inilah kebijaksanaan kita diuji. Bukan lagi soal seberapa cepat kita bereaksi, tetapi seberapa tenang kita menyikapi. Kami memahami sepenuhnya bahwa kebutuhan hidup terus berjalan. Harga bahan pokok naik, biaya kesehatan meningkat, dan dalam kondisi seperti itu, kabar tentang rapel gaji tentu terasa sangat berhati. Namun mari kita jujur pada diri sendiri. Lebih baik mengetahui kenyataan yang sebenarnya daripada berharap pada sesuatu yang belum tentu ada. Ketenangan batin jauh lebih berharga daripada harapan semu. Bapak dan Ibu, PT Taspen dalam hal ini berada di posisi yang sering kali disalahpahami. Banyak yang mengira Taspen menahan dana atau sengaja memperlambat pencairan. Padahal Taspen hanya menjalankan amanat undang-undang. Tanpa aturan, Taspen tidak bisa bergerak. Dan jika suatu hari aturan itu terbit, Taspen justru menjadi pihak yang paling siap untuk melaksanakan pencairan. Oleh karena itu, tidak perlu ada prasangka, tidak perlu ada kecurigaan. Yang perlu kita lakukan hanyalah menunggu kebijakan resmi dengan sabar. Bapak dan Ibu yang kami hormati, satu hal penting yang perlu terus kita jaga adalah validitas data kepensian. Pastikan data Bapak dan Ibu aktif, rekening tidak bermasalah, dan administrasi kepensian tertib. Ini bukan karena rapel akan segera cair, tetapi karena ini adalah kewajiban kita sebagai penerima hak pensiun. Jika suatu saat kebijakan benar-benar ditetapkan, maka Bapak dan Ibu sudah siap tanpa perlu terburu-buru. Namun di luar itu, jangan sampai hidup kita sehari-hari dikendalikan oleh rumor. Jangan sampai setiap notifikasi ponsel membuat kita gelisah. Jangan sampai masa pensiun yang seharusnya tenang justru dipenuhi kecemasan. Bapak dan Ibu, kita semua berharap yang terbaik. Kita berharap pemerintah memperhatikan kesejahteraan pensiunan. Kita berharap ada kebijakan yang berpihak. Harapan itu sah dan wajar, tetapi harapan yang sehat adalah harapan yang disertai kesadaran, bukan yang dibangun di atas kabar angin.
Jika suatu hari pemerintah benar-benar menetapkan kenaikan pensiun atau pembayaran rapel, kita semua akan mengetahuinya secara resmi. Tidak perlu dikejar, tidak perlu dicari-cari. Informasi itu akan datang sendiri dengan jelas sampai hari itu tiba. Mari kita jaga diri kita dari kelelahan mental akibat informasi yang tidak pasti. Mari kita saling mengingatkan sesama pensiunan agar tidak mudah terpancing, dan mari kita gunakan masa pensiun ini untuk hal-hal yang lebih bermakna. Sebagai penutup, Bapak dan Ibu yang kami hormati, izinkan kami kembali menegaskan satu hal penting. Hingga saat ini, belum ada regulasi resmi yang mengatur pencairan rapel gaji pensiunan tahun 2026. Informasi yang beredar di media sosial belum dapat dijadikan pegangan. Jika ada perubahan kebijakan di kemudian hari, pemerintah akan menyampaikannya secara terbuka dan resmi. Kami di Info Pensiunan ASN Channel akan terus berupaya menyampaikan informasi yang akurat, berimbang, dan menenangkan. Bukan untuk memprovokasi, bukan untuk menakut-nakuti, tetapi untuk menemani Bapak dan Ibu dengan informasi yang dapat dipercaya. Jika video ini dirasa bermanfaat, silakan bagikan kepada rekan-rekan pensiunan lainnya agar tidak terjadi kesalahpahaman. Semakin banyak yang paham, semakin sedikit yang cemas. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu yang telah menyimak dari awal hingga akhir. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan, ketenangan, dan keberkahan di masa pensiun ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.